Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, dalam hitungan Masehi berarti sekarang sudah tahun 2020. Sebetulnya sama saja mau tahun berapapun, karena yang paling penting adalah setiap hari kita memiliki hari yang baru. Ada pepatah yang mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mitslan amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khosirun, dia rugi. Dan barang siapa yang hari ini syarrun min amsihi, lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang halikun, celaka. Jadi tidak punya pilihan bagi kita bahwa dalam hidup ini yang segalanya terus menerus berubah, kita harus gigih merubah diri menjadi lebih baik. Semakin lamban kita dalam berubah, padahal segalanya berubah, maka kita akan tergilas jadi korban perubahan. Ada percepatan, ada kecepatan. Kalau kecepatan itu konstan, kalau percepatan yaitu perubahan, kecepatan persatuan waktu. Kalau kita waktu sama 24 jam sehari, dimanapun, negara manapun, dalam waktu yang sama, ada yang bisa mengurus negara, tapi ada yang mengurus diri saja tidak bisa. Berarti bukan masalah waktu, melainkan bagaimana seseorang bisa mengisi waktunya dengan baik. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengevaluasi bagaimana waktu kita lewati. Rumus percepatan menjadi unggul adalah waktu sama, isi beda. Itulah percepatan. Karena setiap orang memiliki jatah waktu yang sama. Kualitas seseorang tergantung bagaimana mengisinya. Contoh, malamnya sama, ada yang tahajud, ada yang tidak sama sekali. Tentu beda hasilnya. Yang tahajud, doanya diijabah, pahala melimpah, ketenangan akan diberikan oleh Allah, petunjuk, hidayah. Hari yang akan dilalui tentu berbeda dibanding dengan yang tidak tahajud. Waktu sama, isi beda. Seharusnya kita sangat serius setiap waktu itu menjadikan 4 hal. 1, amanu. Setiap waktu kita upayakan keyakinan kita kepada Allah meningkat. Dan kuncinya adalah ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang jadi baik, pasti dimudahkan oleh Allah paham agama. Bukan tahu, hadirin. Kalau tahu itu masih jauh kepada amal. Tapi kalau paham itu sudah selangkah lagi menuju amal. Waktu sama, isi beda. Waktu kita harus bagaimana nambah ilmu supaya nambah yakin kepada Allah. Yang kedua adalah wa'amilu sholihat. Waktunya sama tapi harus jadi amal. Karena kita pasti mati dan tidak ada yang dibawa selain amal soleh kita. Syarat amal ada 2. 1, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar. Jadi setiap waktu kita fokuskan agar apapun yang kita lakukan harus jadi amal. Periksa niat, periksa cara supaya jadi amal soleh. Karena mati yang di bawah hanyalah amal. Yang ketiga, tawasobil haq. Saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi setiap waktu usahakan kita mendapatkan informasi tentang terutama
tentang kebenaran untuk membuat kita menjadi lebih baik. Antara puji dan koreksi jauh lebih bermakna koreksi. Karena itulah yang akan membuat kita lebih baik. Pujian malah lebih berbahaya, membuat kita tertipu oleh pujian sehingga meyakini sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada diri kita. Tawasobil haq, juga setiap waktu kita bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran, barulah bermanfaat. Dan yang keempat, tawasobis sabar. Jadi setiap waktu kita bermujahadah untuk melatih, menahan diri, mengendalikan diri. Ini sangat perlu dilatih. Karena setiap orang akan tergelincir berbuat dosa dan maksiat, serta masalah, akibat tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri, nafsunya, syahwatnya, keinginannya, emosinya, berbagai urusan yang tidak terkendali akan menjadi masalah baru. Dan mengendalikan diri adalah kesabaran. Dan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita harus punya program melatih tawasobi sabar, berwasiat dalam sabar dan menyabarkan. Nah hadirin sekalian, kalau kita merujuk kepada ilmu memanah, setiap hari, setiap minggu, bulan, bahkan tahun, kuncinya adalah target. Pemanah itu akan efektif kalau punya target. Tidak ada target, maka anak panah akan terlontar sia-sia. Orang yang tidak punya target, pasti waktunya sia-sia. Mengapa kita tidak hafal juz amma, juz 30? Kata kuncinya sederhana, karena tidak punya target. Orang-orang yang tidak punya target, waktunya akan terbuang sia-sia. Selalu ditanyakan apa targetnya dalam mengisi waktu. Ada jangka menengah, jangka pendek. Dan target terpenting bagi kita adalah qalbun salim. Hati yang bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, kesombongan, ujub, iri dengki. Karena orang yang berjumpa dengan Allah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta maupun anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, yaitu bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, dan penyakit hati lainnya. Ini target utama. Kita belajar agar punya hati bersih, kita ibadah juga supaya hati bersih, kita beramal juga hati supaya bersih. Yang kedua, sesudah punya target, hidup ini selalu fokus untuk mencapai target. Kalau anak kurang berprestasi, pada umumnya bukan karena tidak mampu, tetapi karena kurang fokus. Lihatlah Surya Kanta, kaca pembesar, cahaya matahari yang melimpah di mana-mana. Tetapi ketika digunakan kaca pembesar, mengapa kertas bisa terbakar? Karena berhasil fokus. Kemampuan kita akan berlipat ketika kita mampu fokus. Para pemanah, walaupun ada target, kalau tidak fokus, maka tetap akan sia-sia. Sholat itu melatih kita fokus, setidaknya 5 kali sehari kita dilatih fokus. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang efektif menggunakan waktu, harus ini sangat serius hadirin. Kita kadang tidak fokus dengan target kita. Terlalu banyak yang kita pikir, kita inginkan, kita rasakan, sehingga waktu kita terbuang banyak sekali, padahal seharusnya kita fokus. Menurut teori begitu. Dan yang ketiga adalah disiplin. Seorang pemanah yang berhasil memanah dengan jitu, jangan dikagumi jitunya memanah, salah. Tetapi kalau mau kagum, lihatlah berapa disiplin berlatih memanah setiap hari. Berapa ratus anak panah yang dilontarkan secara disiplin setiap hari. Pernah mendengar
Tiger Woods, seorang pegolf yang sangat legendaris, bagaimana sekali pukul bisa memasukkan bolanya ke dalam lubang padahal jarak amat jauh. Banyak yang kagum, seharusnya kagum bukan pada pukulan itu, tapi kalau mau kagum berapa disiplin setiap hari berlatih memukul bola. Nah, saudaraku sekalian, artinya target, punya fokus, tapi kalau tidak punya disiplin, memang tidak akan pernah berhasil. Disiplin itu artinya kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kita banyak tahu apa harus yang kita lakukan, tetapi belum tentu kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Itulah kunci kedisiplinan. Orang yang disiplin tahu dan dia lakukan. Orang yang tidak disiplin tahu tapi dia tidak melakukan. Inilah sebetulnya hadirin yang bisa kita ambil hikmah dari sunnah memanah dalam menggunakan waktu ini. Harus jelas targetnya, dan target utama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersih tauhidnya, bebas dari musyrik, munafik, karena inilah yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada sekutu apapun, siapapun. Dan mencapai tersebut harus senantiasa fokus, jangan sampai tergiur oleh godaan kiri kanan. Lihatlah pesepak bola, fokus saja kepada gol. Tidak pusing dengan yang menyoraki, baik memuji maupun mencaci, tetapi fokus kepada gol. Dan memang itulah kunci kesuksesan adalah fokus. Dan yang ketiga adalah disiplin. Waktu sama isi beda tergantung disiplin. Ada yang dengan waktu yang sama begitu banyak hafalannya, pasti punya target dan punya fokus dan punya disiplin. Sahabatku sekalian, ini baru teori. Juga sedang berpikir apakah cocok dengan yang disampaikan ini. Mudah-mudahan dengan disampaikan ini, baik yang berbicara maupun yang menyimak, sama-sama serius untuk menggunakan waktu ini. Karena kita belum tentu panjang umur. Yang lalu tidak boleh kita ungkit-ungkit kecuali untuk jadi hikmah kebaikan ke depan. Untuk kita taubati dan perbaiki. Yang akan datang juga jangan meremukkan hati kita karena belum tentu hidup. Yang pasti hidup adalah hari ini. Gunakan hari sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya sahabatku sekalian. Tidak usah terlalu sibuk dengan kata-kata tahun baru. Yang paling penting kita senantiasa memperbaharui hari-hari kita dengan target yang sangat jelas, fokus dan disiplin. Mengisi dengan apa yang Allah sukai. Semoga Allah yang Maha mengaruniakan kepada kita sisa umur yang berkah, bermanfaat, yang banyak, dan langgeng manfaatnya sampai akhirat kelak. Dan semoga kapanpun hidup kita akhir hayat kita husnul khotimah, akhir hayat dalam kebaikan. Terima kasih sahabatku sekalian, selamat menikmati hari-hari penuh dengan kebaikan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.